Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsyafan, mari kita bersama-sama menyimak apa yang disampaikan di dalam video. Begini, ibu-ibu ketika mau dioperasi sesar oleh dokter suruh apa? Kenapa? Saya terangkan di sini. Iya, puasa itu sehat. Kenapa? Karena kembali lagi tadi yang namanya leukosit atau white blood cell itu adalah darah putih ini, itu salah satu sel yang melintas, ya, bisa melewati tubuh kita ini, tidak melalui sistem, tidak ada saluran, tidak perlu jaringan, tapi dia bisa ngubek-ngubek penyakit setubuh kita dengan namanya gerakan amoeboid, sampai bisa menembus dinding kapiler, tembus semuanya ini. White blood cell ini adalah antibody, namanya antibody yang membuat supaya ketika dioperasi, ketika kita terluka, itu pasti akan masuk, akan kena virus, akan terinfeksi. Makanya sebetulnya seorang dokter itu dengan cara yang sangat simpel sekali, dengan tes darah, ketika darah putihnya itu kadarnya banyak, lebih dari 80.000 per mili, itu berarti orang itu sedang terinfeksi. Ya, ternyata ning wudune anak korengnya, kan tahu ketak. Nah, supaya jangan terinfeksi, maka diminta ibu itu suruh puasa. Lalu hubungannya apa? Karena sel darah putih ini bukan dengan pembelahan sel dan bukan perkawinan, tapi langsung dicipta oleh sungsum yang ada di tulang kita ini. Dan sungsum itulah yang memproduksi sel putih, namanya hematopoietik pluripotent namanya. Dan itu akan menghasilkan sel darah putih ketika suhu badan kita meningkat dan ketika racun tubuh kita mengurang. Kenapa racun tubuh mengurang? Karena perut kita puasa, jadi kita tidak memasukkan makanan-makanan, maka perut kita ini bisa mengurangi racun-racun tubuh dalam perut kita. Dan kedua, sel darah putih akan terproduksi secara sempurna sehingga terhindar orang itu bisa selamat dioperasi, tidak terjadi infeksi yang membahayakan. Makanya sumu tasehu, itu satu, kesehatan secara psikologis seperti itu. Kemudian saya mau nanya lagi, kalau orang puasa kan seharian nggak makan nggak minum bu ya, haus enggak bu, lapar enggak, lemes enggak? Oke. Tapi kenapa dalam keadaan lemes kok nanti bulan puasa kok kita bisa melakukan sholat sunnah 23 rakaat? Hebat juga nih. Bahkan lebih dari itu, selesai sholat sunnah 23 rakaat, baca Quran sampai jam 12 malam. Kok semangat banget sih? Kok bisa? Dalam keadaan lapar, lemes kok bisa? Coba kita buktikan. Selesai puasa di bulan yang lain, sekarang saja sanggup enggak dalam keadaan tidak puasa sholat sunnah 23 rakaat? Baca Quran sampai 12 malam, sanggup enggak? Enggak sanggup. Ada apa di situ? Ada apa di situ? Karena bagaimanapun jasad ini kalau dimanja, rohnya meledrek. Tapi kalau jasad ditindas, rohnya jadi bangkit. Itulah sebabnya. Dalam kepedulian sosial juga muncul ketika kita sedang puasa.
Dulu kita biasa saja, kok datang bulan puasa kok mata kita memperhatikan dapur tetangga, memperhatikan tangga siapa yang belum sahur, betul nggak? Ada tangga dapurnya dari siang sampai sore nggak ada asapnya, ada apa ya? Akhirnya nyuruh anaknya, nang, jika tilikan tangga kebul-kebul ya, kenapa? Dia berangkat, pulang lagi, mama belum masak, kenapa? Nggak punya beras. Bu, ibu-ibu sedang puasa, mendengar tetangga nggak bisa masak, punya beras, nangis, betul nggak? Ya Allah, melas sama 2 kilo, los, bagian, nya duit cake, 20.000, untuk gesek lumayan, los, bagian, bung, nembe jam 4 bagian. Kok peduli banget sih? Itu kita tanya dari diri kita sendiri. Tetapi begitu kita masuk bulan Syawal berhenti puasa, mendite nongol maning je. Iya kan? Nah, makanya sumutasyo itu kesehatan sosial juga ya, kesehatan jasmani juga ya, kesehatan psikologis juga ya. Karena bagaimanapun ketika puasa suhu badan kita naik. Percaya enggak? Yang normal 36, kalau puasa naik loh 37 atau 36,5 naik. Nah, dalam keadaan tubuh naik itu sel darah putih akan berproduksi ketika suhu badan kita naik. Makanya ketika kita terinfeksi badannya hangat kan, nah ketika hangat di situ loh sel putih memproduksi. Ya, jadi satu suhu panas naik dan perut kita jangan diisi makanan-makanan yang nantinya akan menimbulkan racun tubuh, karena racun tubuh itu sendiri akan dihasilkan oleh sel darah putih, sehingga kerja sel darah putih ganda, yang nyerang virus-virus yang masuk dan menyerang racun-racun tubuh kita ini. Seperti itu kira-kira kerjanya. Paham? Jadi, dan ini artinya dengan sabda Rasulullah sumutasyahu itu adalah luar biasa. Semakin yakin kita ini pasti adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zaman itu orang belum tahu leukosit, belum tahu namanya fagosit, belum tahu namanya eosinofil, basofil dan sebagainya, nggak tahu. Belum tahu apa itu neutrofil. Lah iya dong. Dalam sel darah putih juga ada neutrofil, ada basofil, ada neutrofil, ada fagosit, ada segala macam sel yang ada di situ. Itu belum tahu, baru sekarang kok, belum lama kok. Ya kan seperti itu. Makanya, nah oke, itu jawabannya. Nah sekarang saya lanjutin, mumpung masih ingat. Di mana perintah puasa dalam Al-Quran kita hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oke, kutiba alaikum asyamu, kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan apa? Siyam. Begitu niat, gimana niatnya? Nawa itu kok sauma? Sama siyam aja sauma. Kenapa jadi berbeda? Kutiba alaikumus siyamu. Kok jadinya nawa itu sauma? Itu satu. Saum dan siam itu berbeda. Kalau siam itu imsak, ya kan gitu. Minal muftirat min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Tapi kalau as-saumu itu lebih luas artinya daripada siam. Sebab namanya sauma di dalam Al-Qur'an dikatakan di situ inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi kalau sauma bukan tidak makan saja, tapi juga tidak ngomong juga namanya saum. Jadi nanti puasa depan nama itu sauma qajim, nama itu siyama qajim. Ya, nurut serok beliwis kita mah. Ya yakin mah jadi gawe acara derek mungkin. Oh siyam aja saum. Oke. Tradisi kita di sini menjelang maghrib, kalau sudah kultum, ya kan, kita sudah di depan meja semuanya. Begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu langsung pes.
tung tung leg. Jadi balapan karo kentong. Padahal dia Al-Qur'annya wa atimus siyama ilal laili sadaqallahul azim. Sempurnakanlah puasamu sampai malam, bukan matahari slep leg. Gawe acara derek sudah makin. Nah, maksudnya wa atimus siyama ilal laili itu sehingga sampai sudah betul-betul malam. Kalau mataharinya masih merayang, mega masih merah, itu namanya baru maghrib, belum malam. Jadi Ben, ya bagusnya mah sembayang maghrib aja dulu, ya kan? Saya maghrib baru makan. Ini malah disunahkan takjil coba. Jadi tong leg. Kalau cek aja nih mah punten. Iya. Jadi artinya memang akhirnya saya melihat ini hukum-hukum Islam ini bersumber dari Al-Qur'an atau dari hadis. Makanya ada isyarat dalam Al-Qur'an sendiri. Wa qala rabbana inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Iya. Malah sekarang kalau ada orang, termasuk saya ini, nggak tahu ada orang yang jahil, sok nitenikah mengamati. Buya ini kalau ceramah nggak pernah qala Rasul, selalu qala Ta'ala. Jangan-jangan Qur'aniyin ini. Jangan-jangan ingkar hadis. Enggak, saya bukan ingkar hadis, tapi bagaimanapun juga ya sumber pertama adalah Al-Qur'an. Kan begitu Imam Syafi'i. Yang kedua As-Sunnah, terus ijma, terus qiyas. Kan itu. Sekalipun nanti menjadi masalah bagi saya mah. Tetapi oke lah, kita seperti itu saya juga mantapin Syafi'i kok. Gelem busung mantap Syafi'i kan. Bukan dengan antel kayak. Iya, benar mantap Syafi'i. Iya. Ya pertimbangannya apa? Pertimbangannya bukan karena mazhab Syafi'i yang paling benar, bukan itu. Tetapi saya bertoleransi dengan teman-teman sahabat kita yang ada di Indonesia ini. Kalau saya mazhabnya Maliki, nanti bahsul masailnya sama siapa? Itu persoalannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Apapun yang telah disampaikan di dalam video tadi, semoga menjadi wawasan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menambah keyakinan kita dalam menunaikan segala perintah-perintahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.